Ibu Yolanda dari Depok. Ya, Bu. Selamat datang Ibu, saya Yesi. Ibu, oke. Rombongannya ada di belakang ya Bu? Iya. Mari Bu, kita ke ruangan sana dulu. Kita briefing sejenak ya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat datang di Ranah Minang. Kenalkan saya Yesi, bisa dipanggil Uni Yesi. Dan saya akan menjadi tour guide Ibu selama berada di Minangkabau. Oke, rombongan kita ada 20 orang ya Bu. Boleh saya cek kupon bagasinya? Boleh. Oke, bagasi kita ada 26 ya Bu ya. Oke, kita sudah cek dan kita sudah samakan. Dan koper kita kasih tanda dengan pita warna biru ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nanti tim kami akan mengurus bagasi Bapak Ibu. Sementara itu kalau Ibu-Ibu mau ke toilet ada di sebelah kanan kita di ujung sana. Dan nanti kalau mau ke supermarket ada di sebelah kiri. Ya, sementara itu nanti kami akan mengurus bagasinya dan dalam waktu 20 menit cukup ya Ibu ya. Kita akan berkumpul lagi di sini dan kemudian kita akan menuju bus di parkiran nomor 9 dengan warna kuning. Oke Bapak Ibu, silakan sebentar sejenak kami akan mengurus bagasinya dulu. Makasih. Teh? Udah, tolong dibantu ya dah. Ini bagasi tamu-tamu kita, jumlahnya ada 26 buah. Ya, tolong udah pastikan semuanya sampai di bagasi. Ini kupon bagasi kita, tolong dicek itu nanti ada ya. Oke. Mobil kita yang di warna kuning, yang di parkiran nomor 9, BA yang biasa ya dah ya. Oke, terima kasih udah. Tolong bantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah berada di bus kita saat ini. Perkenalkan kembali, nama saya Yesi Gusnawati, bisa dipanggil Uni Yesi. Kalau dalam bahasa Minang, Uni itu berarti kakak. Jadi panggilan akrab untuk kakak perempuan itu dipanggil dengan Uni. Jadi lebih nyantai dan lebih akrab kita seperti itu ya Pak ya. Oke, dan saya adalah pemandu wisata Bapak Ibu sekalian. Dan saya nanti akan mendampingi perjalanan Bapak Ibu selama di Sumatera Barat ini. Dan insya Allah juga selama perjalanan nanti saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh driver kita Bapak Roni. Jangan khawatir, beliau sudah ahli, sudah berpengalaman selama 3 tahun. Pernah tabrakan ya Pak Roni ya. Oke, jangan khawatir Bapak Ibu, beliau adalah good driver. Dan juga ada co-driver kita di sudut sana Bapak Ibu, ada Mr. Iqbal yang akan membantu keperluan kita selama dalam perjalanan. Terima kasih karena telah memilih untuk menjelajahi indahnya Minangkabau bersama kami, Genus Wisata Tour and Rental. Semoga perjalanan kali ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, penuh cerita dan tentu saja ada foto-foto indah yang bisa kita bawa pulang nantinya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu tentunya kami tahu ya selama dalam perjalanan di penerbangan tadi tentunya Bapak Ibu lelah ya Pak ya. Masih ngantuk Pak? Masih lelah ya Pak ya? Terasa ngantuk ya Pak? Iya, oke. Jadi silakan duduk santai dan rileks saja di dalam bus ini. Dan kita saat ini akan menuju ke Bukit Tinggi. Perjalanan kita nanti akan memakan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Ya mudah-mudahan tidak ada macet ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar perjalanan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, sepanjang perjalanan Bapak Ibu akan menyaksikan indahnya view dan pemandangan yang cantik yang menjadi sebagai ciri khas dari Minangkabau. Oke, baik Bapak Ibu, perjalanan kita akan melewati beberapa kota nantinya, seperti Kota Pariaman, Sicincin, Lembah Anai, Padang Panjang, hingga akhirnya masuk ke wilayah Agam dan kemudian kita sampai di Bukit Tinggi. Cuaca hari ini cukup bersahabat, alhamdulillah, tapi tetap waspada kita karena kita akan melewati daerah perbukitan dan tikungan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang suka mabuk darat, Ibu suka mabuk darat Ibu? Bagi Bapak Ibu barangkali yang suka mabuk darat bisa diinformasikan, nanti kita bantu untuk mengatasi dan mengkondisikannya. Oke. Baik Bapak Ibu, sedikit saya ingatkan untuk di bus, jangan lupa pastikan nanti barang-barang bawaan pribadinya tetap berada di dekat kita. Kemudian dompet dan ponsel terutama itu mukena yang barang-barang biasa
taruh di handbag itu tetap dalam genggaman kita. Kemudian barang-barang yang rasanya agak memakan tempat bisa kita letakkan di atas bagasi kita. Dan kalau ada butuh bantuan bisa hubungi kami, Kim dan juga Mr. Iqbal di belakang. Oke, baik Bapak Ibu santai saja ya, tidak usah tegang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, hari ini kita akan berhenti di beberapa titik. Pertama kita akan melihat air terjun Lembah Anai. Ya, air terjun fenomenal yang ada di pinggir jalan utama. Lalu kalau waktu kita nanti masih berlebih, kita akan mampir ke PDIKM Padangpanjang untuk melihat tentang budaya Minangkabau dan di sana pusatnya, museumnya di sana. Yes, tibanya di Bukit Tinggi nanti kita akan check in hotel terlebih dahulu. Nanti kita akan menginap di Hotel Rocky Bapak Ibu. Itu hotel bintang 4. Nanti fasilitasnya itu ada kolam renang juga, ada restoran dan juga ada gym-gymnya. Oke Bapak Ibu, biar suasana makin hangat, saya kasih pantun dulu ya. Ya, Bapak sudah mabuk Pak? Belum ya? Masih sudah bugar kan Pak? Oke, baik. Saya kasih pantun khas orang awak. Oke. Naik bendi ke pasar awak. Cakep. Beli rendang pakai ketupat. Cakep. Senyumlah manis, jangan muram, biar perjalanan kita masih hangat. Ya, semakin hangat. Ya Ibu senyumnya manis sekali. Beri tepuk tangan dong untuk saya. Panik, Uni, Manice, yang apa-apa dapat tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, saya paham perjalanan kita hari ini cukup melelahkan. Jadi kita butuh kalau anak-anak sekarang mengumpulkan nyawa dulu karena kita baru saja landing. Dan jangan khawatir, kita setelah kita beristirahat yang cukup, besok perjalanan akan kita buat lebih seru lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai perjalanan ini. Silahkan menikmati pemandangan, nikmati udara segar. Jangan ragu bertanya apapun yang ingin ditanyakan. Mari mengantarkan Bapak Ibu menuju Lembah Anai nanti. Kita akan mendengarkan beberapa musik dan Bapak Ibu bisa beristirahat sejenak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya untuk mendengarkan presentasi saya hari ini, dan mana saya akan bercerita tentang Pantai Air Manis, sebuah destinasi yang pantas kita kunjungi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini dia Pantai Air Manis yang berada di Kota Padang. Ya, tidak jauh ya, sekitar 10 atau 15 menit dari pusat Kota Padang. Ya Bapak Ibu, pantainya punya ciri khas yaitu pasir yang luas, yang lantai seperti ini dan tidak terlalu dalam, jadi bisa aman anak-anak kita untuk bermain nantinya. Kemudian juga terbuka, dan saat air surut nanti, pada saat air surut, pantai ini nanti bisa kita menyeberang ke sebuah pulau yang kita sebut dengan Pulau Pisang. Jadi sangat menarik sekali ini Bapak Ibu. Jadi gak pernah terbayang ya berjalan di sebuah pulau, berjalan menyusuri laut yang tiba-tiba airnya kering dan kita bisa menyeberang. Itu salah satu keunikan di Pantai Air Manis ini. Nah, kenapa disebut Pantai Air Manis? Ya, Pantai Air Manis ini dalam bahasa Minang itu adalah mani. Mani itu maksudnya adalah cantik, elok. Jadi ini pantai yang bagus, yang indah, beautiful beach kalau bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Oke, Pantai Air Manis ini ya juga terkenal dengan cerita legenda Malin Kundang. Bapak Ibu pernah dengar cerita Malin Kundang? Pernah ya, ini sebuah cerita yang sudah mendunia, bahkan sudah sangat banyak orang mengenal. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya, kemudian dia dikutuk menjadi batu. Nah, uniknya lagi di pantai inilah nanti highlightnya kita kejadiannya memang di Pantai Air Manis ini. Jadi nanti di pantai ini Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri bagaimana bentuk batu Malin Kundang itu beserta serpihan-serpihan kapal yang ada di sana. Dan percaya atau tidak, di ujung pantai ini kita bisa melihat sebuah batu besar nanti Bapak Ibu yang berbentuk manusia bersujud beserta perahunya.
dan masyarakat percaya itulah dia Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Jika kalau ke sini bukan cuma berlibur, juga bisa menyentuh bagian dari kisah yang melegendanya. Baik Bapak Ibu, di sini batu Malin Kundang ini menjadi gongnya, menjadi ikon utama dari pantai air manis. Di samping pemandangannya yang sangat indah, ya. Ini pemandangan yang saya katakan ini adalah Pulau Pisang. Ya, Pulau Pisang nanti kalau pada saat air surut, ya kita bisa menyeberang dari pantai air manis ini ke Pulau Pisang. Oke. Nah, ini juga penampakan pantai air manis pada saat sunset tidak kalah dengan pantai-pantai indah lainnya seperti Pantai Kuta yang ada di Bali. Ini juga Kutanya Minangkabau, ya. Sangat indah pantainya, dan di sana juga ini kita lihat penampakannya orang berjalan menuju Pulau Pisang sambil mencari kerang-kerang kecil yang banyak terdapat di sepanjang jalan ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, di samping wisata legenda, wisata sejarah cerita rakyat, di sini juga kita akan bisa berlibur bersama keluarga, ya, dengan bermain kano atau banana boat dengan harga yang terjangkau tentunya. Kemudian kalau pengen naik ATV juga bisa, menyusuri pantai dengan naik ATV, ini rasanya romantis betul ini bersama keluarga. Kemudian ditambah dengan berburu kerang laut, ya, kerang-kerang kecil, rasanya akan semakin indah. Oke Bapak Ibu, oke, selanjutnya tentu saja kalau dalam berwisata, ya, kita cuci mata, kemudian merilekskan pikiran, tapi jangan lupa juga untuk isi perut, ya. Tentunya kita juga yang namanya wisata, kita tidak akan terlepas dari kuliner. Nah, di sini satu paket Bapak Ibu. Di sini juga kita lihat di sini begitu banyak pedagang-pedagang tradisional dengan bermacam jajanan khas Minangkabau, ya, menjajakan dari pantai air manis ini. Nanti Bapak Ibu kalau paket bersama kami, ya, saya akan membawa Bapak Ibu untuk menyicipi dendeng kariang yang hidden gem begitu, ya. Oke, di samping itu juga Bapak Ibu, di sini di pantai air manis ini Bapak Ibu juga akan menemukan karya-karya seni yang indah. Jadi seperti ada lukisan dari pasir. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilukis dengan pasir, ya. Itu unik sekali. Dan juga bagi bapak-bapak pecinta batu akik. Nah, batu cincin itu Pak, batu permata. Ini ada juga yang khas dari pantai ini. Nanti bisa dibeli di sini sebagai souvenir atau oleh-oleh atau dipakai pribadi, Pak. Ya. Jadi di seputaran pantai ini juga banyak sekali nanti kain-kain tenun khas dari masyarakat setempat, ya. Oke Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus ke pantai air manis? Jawabannya gampang, karena di sini kita nggak cuma jalan-jalan, tapi kita akan pulang dengan sejuta cerita. Karena di sini kita akan menemukan legenda, akan menemukan keindahan pantai, akan membawa oleh-oleh dan puas kuliner. Barangkali Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan tertarik untuk pergi ke pantai air manis. Nanti kita akan buatkan paketnya yang menarik. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas? Oke, ya Bu. Tadi kan ada tuh batu Malin Kundang, berarti masih di kawasan pantai air manis? Iya, batu Malin Kundangnya ada di kawasan pantai air manis dan itu menjadi ikonnya. Jadi kalau orang di Minangkabau ini, kalau ke pantai air manis pasti dia pantai melihat si Malin Kundang anak durhaka. Jadi nanti sekalian Bapak Ibu kalau Ibu punya anak-anak, jadi kita bisa sekalian membimbing anaknya, memberikan edukasi sama anak-anaknya bahwa ini loh, kalau durhaka sama orang tua bisa terjadi seperti ini, yang sebagai wisata edukasi juga. Oke Bapak, ada pertanyaan Pak? Cukup jelas ya Pak? Oke, saya harap presentasi saya ini cukup jelas dan Bapak Ibu bisa hubungi kami kembali untuk atur paket yang akan kita buatkan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.